capek Bu, gitu. Tapi tetap harus semangat ya. Oke? Ih, Bapak sampai bengong lihat saya. Oke Pak, saya bangga sekali hari ini dan besok berada di depan semua orang-orang yang terpilih oleh Telkom. Tepuk tangan, mantap ya. Saya di sini itu untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kalian semua. Boleh saya bilang kalian atau bro atau anda ya? Boleh ya? Boleh ya. Baik. Jadi di sini selain pengenalan diri, saya ingin memberikan hasil tes dari yang tadi pagi. Boleh ya? Oke. Jadi gini, ada beberapa hal yang tadinya saya tidak percaya bahwa seorang korter itu mempunyai sifat yang sadis. Maaf ya kalau saya salah ya. Saya itu berpikir gini, ini pasti orang-orang yang introvert karena jauh dari kota. Benar? Ternyata salah semua. Kalian nih semua nih bro and sis luar biasa. Hasilnya keren banget. Yang namanya komunikasinya bagus banget. Lalu sosialnya juga bagus, tapi cenderung boros, hati-hati ya. Lalu sosialisasinya juga bagus, mudah kenal sama orang. Ini pada baru ya kenal nih. Ada yang sudah saling kenal? Ada ya, tapi ini banyak juga yang belum kenal kan? Berarti Lita Gading Konsultan di sini menyatukan kita semua ya. Mantap. Berarti kita semua punya saudara baru, punya teman baru. Benar? Benar ya? Oke. Dari hal yang saya ragukan kemarin, yang introvert ternyata tidak, malah justru ekstrovert. Kecenderungan orang yang tadi saya sebutkan itu, cenderung itu hanya ngebluff, hanya ngomong doang. Hati-hati kalau tidak disertai dengan leadership yang bagus, ya. Jadi tolong 2 hari ini konsentrasi, fokus kepada masalah kita. Nanti yang akan saya sampaikan tentang kepribadian nanti sama Bang John, nanti sama Bang Risman, itu semuanya bagus. Itu materinya bisa merubah kita menjadi orang dan atau individu baru yang bisa menjadi oke sekali. Sekarang udah oke, akan lebih oke lagi. Setuju ya? Setuju, mantap. Oke, jadi hati-hati, jangan terlalu banyak bicara yang tong kosong nyaring bunyinya. Artinya dengan NATO, ya. NATO itu apa? No action, talk only. Pak, lihat saya Pak. Bengong si Bapak ya. Ya, di sesi saya tidak boleh ada yang stres, tidak boleh ada yang bengong, tidak boleh ada yang ya, santai aja. Tidak boleh ada yang takut dianalisa, takut apa. Inilah ajang introspeksi diri. Inilah ajang bahwa kita mengenal diri kita. Kalau kita tidak mengenal diri kita, gimana kita mau kenal sama orang lain? Betul nggak? Betul. Harus kenali diri kita dulu, baru kita bisa mengenali orang lain. Setuju ya? Setuju. Harus setuju. Jadi gini, apabila nanti saya menganalisa, itu adalah bagian dari oh iya ya, ternyata kelebihan saya ini, kekurangan saya ini, semua ini potensi loh. Tadi saya kaget loh, kok orang hebat banget ya, saya bilang gitu kan. Ya mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf, tadi saya sempat underestimate gitu loh. Karena mungkin kurang bergaul, ekspektasi saya nih, karena saya baru loh pegang quarter. Benar loh, jadi boleh ya nanti saya sampaikan kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi ya. Oke, setuju ya? Setuju. Karena apa? Ini adalah sebuah pembelajaran dan supaya kita menjadi lebih bagus lagi. Nggak mudah loh hidup di dunia atau di tempat terpencil. Kita sebagai leader, kita harus memimpin apa yang menjadikan tuntutan dari perusahaan. Itu nggak gampang. Tapi bro and sis di sini mampu, keren, tepuk tangan. Wow, hebat. Dan saya mau buktikan, bukan cuma leadership, tapi di sini dituntut untuk jualan. Itu yang terpenting. Karena apa? IndiHome kalau nggak laku, nggak jualan, nggak ada nih bapak-bapak. Jadi mau ya, ini adalah ujung tombaknya IndiHome loh. Telkom ini loh, keren loh. Tepuk tangan buat Anda semua.
ya. Jangan pedulikan orang, waduh dibully kok menelanjangi saya. Tidak seperti itu. Tapi saya berusaha untuk terbuka dan membantu teman-teman di sini untuk bisa memperbaiki diri. Ya, setuju ya? Oke, metode saya adalah metode pengenalan diri melalui karakter. Apa sih karakter? Ayo, ada yang tahu nggak tentang karakter? Karakter apa? Jangan stres. Ayo, jangan bingung ketemu saya. Ayo, aktif Pak apa Pak? Karakter itu apa Pak? Ayo yang lain. Iya Pak. Aktif ya, nggak boleh ya. Semakin takut akan semakin terkorek siapa jati diri Anda segala. Oke Pak, gimana Pak? Karakter apa Pak? Nggak tahu ya Pak ya? Nggak tahu, baik. Bapak apa Pak? Tahu? Handphonenya tutup ya? Atau dia mau lihat Google? Dia pasti, tapi kreatif loh dia loh, hebat loh. Ya kan Pak, saya tahu itu. Bapak apa Pak? Tahu nggak Pak karakter Pak? Kepribadian, lalu apa lagi? Tingkah laku, apa lagi? Ayo. Sifat, oke good. Lalu sifat, oke yang lain. Tina, yang dibilang Bu sama Ibu pasti. Tanda. Oke, good. Lalu apa lagi? Kebiasaan. Yes. Karakter adalah sifat-sifat yang menetap yang ada di dalam diri kita. Itu dia. Jadi sifat-sifat dikumpulin akhirnya menetap, itu yang menjadi namanya karakter. Ya? Paham ya? Nah, itu dia. Lalu kepribadian, apa itu kepribadian? Apa? Perilaku. Kenapa sih? Ciri khas seseorang. Oke, yang lain? Hah? Hah? Perilaku. Yang lain? Pak? Apa Pak? Hah? Watak. Watak. Lalu apa lagi Pak? Bapak? Bapak nanti konseling ya. Oke, gimana Pak? Watak. Oke. Kepribadian adalah sekumpulan dari karakter itu yang diimplementasikan di dunia luar. Yaitu pada saat kita bergaul, nah itu kepribadian kita secara utuh, ya. Paham ya? Bedanya itu ya. Nah, ada beberapa metode untuk mengenali diri tentang kepribadian itu adalah satu, melalui fisionomi. Fisionomi itu apa? Ilmu yang mempelajari atau menganalisa karakter melalui raut wajah. Ada yang panjang, ada yang lonjong, ada yang kotak, ada yang bulat, benar nggak? Nah itu ya. Itu hanya melihat dari lekuk wajahnya saja. Jadi sebagai seorang yang pimpinan di sini, kita harus belajar dasarnya aja. Oh ternyata orang kayak begini nih karakternya begini. Itu penting loh. Itu penting untuk mengetahui tentang kita bagaimana bersikap terhadap orang itu. Penting ya? Penting banget. Karena dengan sedikit saja kita mengenal orang lain, itu kita itu menghargai diri kita untuk bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Setuju ya? Setuju, harus setuju. Oke, nanti jangan sampai nggak mau dikasih contoh. Harus ya. Siapa yang mau? Saya mau. Jangan takut. Oke ya? Jadi pada saat kita melihat raut wajah kita, orang kita bisa menganalisa, oh dia lagi marah. Nanti ada potongannya ya, Bang Risman tolong disiapin ya. Bagaimana nanti kita menganalisa langsung? Saya mau tahu ya. Pak, sini Pak. Ih si Bapak nih, walaupun tidak ada gambarnya tapi keren. Sini. Botak sedikit. Coba kita menilai ya. Bapak ini bagaimana nih? Kita bisa menganalisa loh ya. Coba secara kasat mata, Bapak ini seperti apa? Dari raut wajahnya. Apa? Ayo dong, aktif dong. Kalau nggak aktif nanti saya ketahuan loh ya. Gimana Pak? Gimana ini? Hah? Menyamar? Pak, di sini Pak, mau nggak Pak? Di sini coba Pak, biar Bapak teman-teman semua tahu Pak. Coba kita menganalisa ya, reaksi seperti ini, sikap. Nanti saya akan ajarin gestur juga ya. Lalu apa? Di sikapnya apa? Malu. Humoris, ya betul. Nanti kita analisa dan lebih ketahuan lagi nanti di grafologi. Kalau di fisionomi itu banyak sekali karena saya forensik ya biasa dipakai untuk mabes. Sekarang sudah tidak dipakai lagi karena ada teknik-teknik kecantikan yang bisa membias ya. Artinya analisa itu sudah tidak akurat gitu ya. Karena ada teknik kecantikan tarik benang, suntik ya.
Lalu apalagi operasi itu yang bikin jadi apa ya, nggak bisa terdetek gitu bahwa oh orang ini sudah tidak natural lagi. Paham ya maksudnya ya? Nah sekarang itu teknik itu sudah tidak terpakai. Lalu gestur, nih gestur. Lalu sikap sempurna itu menandakan apa sih? Coba kita lihat nih, nanti ada potongan sinetron saya nih. Jadi bukan masalah ini kita melihat dari gestur, dari mimik wajah. Nih, ini contohnya apa? Ini seperti apa? Mangga Pak. Sok Pak, punten. Ya, coba kita belajar menganalisa. Ini seperti apa? Ini apa dan lagi ngapain? Lagi marah itu. Marah. Oke, lalu apa lagi? Hah? Memberi pengarahan. Oke, lalu? Ayo Pak, jangan bingung Pak, 4 Pak. Ayo Pak. Cemburu. Cemburu sama siapa? Ayo, sama siapa Pak? Ayo Pak, ngomong aja Pak, apa Pak? Saya berusaha untuk berinteraktif karena apa? Saya akan melatih. Apakah benar analisa saya? Analisa yang tadi saya bilang banyak ngomong tapi tidak terkoordinir, tidak terkonsep, itu akan bisa jadi jelek loh kalau tidak terkonsep. Jadi saya akan memancing apakah benar ini saya. Ternyata kalau disuruh pertanyaan nggak mau. Ayo cepat Pak, apa Pak? Nomor 37 apa Pak? Yes, itu kan kalau begini itu artinya sudah selesai, beres. Ya, ini artinya menandakan kepastian ya. Oke, pokoknya beres. Nah ya, kalau apa-apa terhadap customer atau klien tidak boleh pakai telunjuk. Kalau telunjuk itu artinya mendikte ya. Nih kayak begini. Nah, ini apa artinya? Telunjuk ya, artinya kemarahan kan? Kemarahan itu muncul. Lalu apa lagi? Kebencian, sebel, mendikte. Apa lagi? Mengancam. Oke, lalu apa lagi? Pinter, good. Hah? Menuduh, bisa. Oke, apa lagi? Menekan. Nah, jadi hal-hal negatif tentang telunjuk ini, benar? Nah, jadi kalau kita ketemu dengan klien, customer, pimpinan, atau sama sekali ke bawahan pun, tolong jangan begini, nunjuk begini. Kalau bisa begini, tangan terbuka. Ini loh, itu loh. Nah, gitu. Ini loh, ini begini Pak, gitu. Ya, jangan begini. Kalau begini artinya kita menandakan sesuatu yang tidak respect. Oke ya, lanjut next. Apa tuh? Telepon iya, anak kecil aja tahu. Lalu apa? Ini kita belajar tentang ekspresi, ya, tentang ekspresi. Apa? Gestur dan ekspresi ya. Apa? Senang? Cari senang. Oke, cari senang kakak. Hah? Oh lagi senang. Oke, lagi apa? 1, 2. Dua kok masih? Ayo, 2. Mendengarkan klien. Mendengar cerita. Oke, apa lagi? Ayo belajar ekspresi. Oh ternyata kalau begini itu menandakan orangnya seperti ini. Harus belajar, harus melatih diri untuk menilai. Tapi sesama teman, jangan istilahnya hanya memberikan asumsi jadi akhirnya negatif dan akhirnya jadi jelek ya. Oke, ini ciri-ciri orang yang sinis itu. Sinis. Nah, karena di sini ini mulut agak katak dan kayak semacam mengecilkan orang dan ini menelan ludah. Saya kira jatuh cinta. Nah, gitu ya Pak ya. Oke, ya next. Nah, apa lagi? Nah, kalau ini udah tahu ya. Ini apa? Marah. Lalu apa lagi? Kejam. Hah? Kenapa? Apa? Lalu apa lagi? Emosi. Good. Lalu apa lagi? Oke, next. Nah, ya itu marah ya. Coba nih sekarang nih, anak saya ceritanya di sinetron yang pakai baju sekolah. Apa itu ceritanya? Saya lagi marah-marah tuh sama dia. Hah? Kenapa dia? Dinasehati. Lalu apa? Hah? Takut. Lalu apa lagi? Nggak dikasih uang. Kenapa? Dimarahin ya apa? Yes, betul. Dia berusaha untuk melawan. Ini karena ininya naik. Walaupun dia diam, walaupun dia berusaha untuk tunduk, tapi mata naik ke atas ya, naik ke atas lalu ininya begini. Itu berusaha untuk melawan.
Jadi hati-hati dengan kondisi kayak begini, lebih baik kita duduk. Kalau kita berdiri, ngajak perang namanya ya. Oke, next. Kalau ini mah sedih lah ya. Terus apa lagi tuh? Kayaknya ini putus cinta deh. Kenapa? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini ekspresi ya. Oke. Lalu apa lagi? Lagi bosan? Yes, bisa. Lalu? Nah, kalau ini mah ini kerjaan yang Bang Risman ini. Kalau apa-apa pasti di-cancel saya. Makasih Bang Risman. Ini tanda orang bahagia yang tidak di-create gitu. Lepas gitu ketawanya ya. Oke ya. Nah, itu sebagian kecil saja contoh-contoh tentang gestur dan wajah, mimik wajah. Tapi yang sekarang karena saya di forensik itu ada namanya grafologi. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan tangan atau coretan tangan manusia. Biasanya grafologi itu yang keluar, bukan biasanya, memang grafologi itu yang keluar itu alam bawah sadar dia. Yang mencoretkan itu adalah alam bawah sadar kita. Jadi apapun terjadi di dalam analisa itu, akurasinya 95% jitu. Tepuk tangan buat grafologi. Mantap ya. Grafologi ini hanya 3 yang tidak bisa terdetek, yaitu apa? Jenis kelamin, usia, atau kiri kanan dia menulisnya. Kidal. Hanya 3. Selebihnya bisa. Luar biasa. Pokoknya hebat deh. Nah, grafologi ini sekarang lagi digadang-gadang sebagai alat tes untuk pendukung tentang kriminal. Ya, jadi karena si pelaku melakukan sesuatu, nah itu bisa terdetek dari grafologi tersebut ya, untuk mengkerucutkan masalah. Ada beberapa kasus yang memang saya ini kan menurut Bang Risman tadi, ada Rian yang mutilasi 14 orang ya di Jombang. Itu kasus yang memang benar-benar sulit dipecahkan karena Rian itu adalah seorang yang introvert. Dia guru agama, dia mampu melakukan sesuatu yang di luar batas normal, gitu ya. Dia hanya mencoret mana? Dia hanya bisa mencoret ini aja. Tolong dibuka saya. Ya, hanya begini saja. Apa ini? Kalau orang yang nggak ngerti, itu coretan cuma checklist, ya dok. Tapi ini ada mengandung arti. Saya bilang apa itu? Something wrong with him. Apa? Gay. Nah akhirnya disitulah polisi mengkerucutkan masalah itu. Akhirnya ketahuan bahwa memang dia gay, bahwa dia pelaku tunggal terhadap mutilasi tersebut. Ya, oke. Jadi inilah salah satu contoh yang saya akan bagikan terhadap Bro dan Sis. Bukan saya melihat dari kriminalnya ya, saya tidak. Tapi kemampuan leadershipnya Anda, kemampuan untuk berkomunikasinya Anda, bagaimana sosialisasi Anda itu bagus atau tidak. Banyak ngomong tapi tidak ada isinya juga salah loh, ya, hati-hati. Jadi di sini saya ditugaskan dari Pak Jito dan tim Tirek 7 ini. Saya Tirek 7 udah 2 kali loh kesini loh. Yang dulu mecah rekor untuk sales itu Tirek 7 loh, keren loh. Nah sekarang ini saya inginkan pecah rekor lagi untuk quarter. Biar dibaca, biar dilanjutin. Untuk quarter, saya inginkan ini adalah pilot project untuk quarter. Jadi nanti teman-teman yang lain juga akan ikut dan bergabung dengan Anda semua. Tapi Andalah pionirnya, Andalah yang bisa mewujudkan itu semua untuk Telkom. Setuju? Jangan cuma leadership, tapi jualannya harus bagus. Ya, karena Anda semua potensinya keren banget. Saya menyangka, sorry ya. Tapi luar biasa keren, dan saya sudah bilang sama Pak Ipin tuh, Pak Ipin ternyata keren loh ini orang-orang ini. Oh iya Bu ya, potensialnya bagus banget, ku bilang gitu ya. Oke, siapa yang mau ini tentang grafo? Yuk ke depan ini yuk, tolong. Ayo, ada yang mau contoh? Yes, boleh? Sini. Ayo dong, nggak boleh takut. Siapapun boleh. Ya, nanti saya buka konseling di sana, siapapun boleh ya konseling ya. Oke. Oke, yes. Jangan bosenan ya, duduk sini ya. Mas ini bosenan. Nggak boleh ya saya ngomong ya. Bosenan, mungkin idenya banyak. Terlalu banyak akhirnya dia loncat-loncat. Iya kan? Nah, masih muda Mas, boleh. Ide kreatif itu bagus. Tapi kalau loncat-loncat akhirnya tidak fokus. Benar nggak? Setuju ya? Jadi kalau punya sesuatu dari 5, pilih 1 atau 2 yang lebih
prioritas dari yang kamu inginkan. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kamu inginkan, tapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang kamu butuhkan. Setuju? Iya. Jadi kita nggak boleh terlalu malu. Kita punya ide boleh, tapi orang-orang seperti ini harus punya sesuatu ketahanan. Ini kurang tahan daya juangnya. Jadi maunya doang, tapi kamu kurang explainnya, kurang greget gitu. Oke? Siap ya. Kamu seorang potensi soalnya. Ini orang komunikasinya bagus banget. Hanya dia loncat-loncat. Oke ya. Yuk. Pak yang berkumis. Ganteng lah Bapak melihat saya begini aja. Aduh, Bapak serem saya. Ya, gimana Pak? Tanda tangan aja Pak. Wow, leadershipnya oke lah Bapak ini loh. Mantap loh. Hanya memang daya juang, memang betul. Saya sampaikan di sini bagus tentang leadership, daya juang yang kurang pun minim. Jadi harus berimbang antara ini kan leadershipnya udah oke Pak. Tinggal daya juangnya Pak. Bapak ini nggak punya target. Bapak cuma ngejarnya kerja, tapi targetnya nggak punya. Hati-hati. Ya, jadi betul nggak? Sekarang Bapak apa? Nah, kotor ya. Oke, ya. Jadi ini semua leader saya tahu, tapi ada jiwa leader yang bawaan dan ada memang leadernya itu memang belajar seperti itu. Tapi di sini sebagian besar yang saya lihat itu punya potensi leadernya bagus. Nah, hanya ketidaktahuan kita harus banyak nanya. Itu aja. Ya, harus banyak bertanya terhadap pimpinan kita, harus bagaimana mengkoreksi diri kita. Mungkin saya salah nih terhadap anak buah saya yang terlalu gimana gitu ya Pak ya. Bapak targetnya harus lebih dikuatkan ya Pak ya. Jangan cuma kerja tapi targetnya nggak ada Pak. Hati-hati, sayang nanti leadershipnya turun. Oke? Good. Yang lain perempuan? Enggak. Enggak. Nanti sendiri aja ya. Oke, Ibu sini. Oke, maunya ayo dong saya gitu dong. Saya kan jadinya semangat dong. Ayo, jangan takut. Dipedein ya Bu ya. Ibu tidak pede, ini kurang percaya diri nih gitu. Ini sangat yang pendengar yang baik betul. Dia selalu sensitif terhadap orang lain benar. Tapi terlalu nggak pede, artinya takut melakukan dan takut melangkah, semuanya takut. Betul. Gitu ya. Nah, harus itu kalau memang itu udah menjadi mental block, kalau kita mau diapalin ini nggak diselesaikan, itu nggak akan bisa. Jadi mulai sekarang itu mental blocknya nggak percaya diri harus dibuang. Yakin Ibu? Bisa ya? Pasti bisa. Karena saya tahu Ibu punya potensi bagus. Oke? Iya. Ada lagi? Saya nggak akan lama-lama di sini. Nanti saya akan konseling di sana ya. Hah? Bapak ditanya. Ayo dong. Jangan takut. Ini ajang introspeksi ya, nggak boleh. Ini pede abis. Ini baru kebalikan dari yang tadi pede abis. Hanya kepedeannya ini Pak. Bapak nanti belajar untuk komunikasi ya. Bapak ini banyak komunikasinya bagus. Hanya kadang-kadang tidak terkonsep. Jadi harus belajar tentang komunikasi. Bagaimana bersikap, itu juga salah satu bersikap juga itu salah satu komunikasi ya. Itu dari body language. Oke? Percaya? Nah, ini juga leadernya bagus. Ini PD-nya juga bagus. Hanya itu tadi kurang terkonsep gitu loh. Oke? Benar ya berarti ya? Benar banget ya. Nah, nanti untuk selebihnya orang-orang kayak gini orang-orang kreatif biasanya oke banget. Good. Sip, tepuk tangan buat Mbak Fran. Ada lagi? Satu lagi? Enggak? Mau yang mana ya? Bapak, enggak. Nah, ini aja Mas yang ganteng. Ya nanti ada yang masih ini jomblo? Masih. Oh, sudah ada. Oke, ya, yuk.
ini benar-benar butuh kasih sayang banget. Melo banget sih hatinya, aduh. Tapi orangnya baik. Dia sangat sayang sama ibu. Ibu masih ada. Nah, dia figur ibu banget. Jadi orang-orang yang ya depend of mama. Laki-laki harus kuat ya. Mama harus kuat loh. Ini masalahnya survival, itu survival. Jadi kita harus punya kuat kematangan berpikir dan emosinya juga harus kuat loh, harus teruji loh. Hehe, mati ini melo ya. Gak apa-apa. Bukan berarti Mas nggak bisa, tapi Mas bisa melakukan jauh lebih baik karena itu adalah bagian dari mental block ya. Oke, segitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sana di bagian konseling. Siapapun boleh konseling. Semakin banyak yang konseling berarti semakin Anda mau berubah. Yuk.